Jadi yang nampak kepada Nabi Musa itu adalah malaikat. Oh itu mungkin kalau versi Bapak, tapi kayak yang fenomena Ini kisah para rasul. Enggak, Kisah para kalau di rasul ini ajaran kitabnya kami itu siapa? fenomena semak duri itu adalah fenomena Tuhan sendiri loh. Ini kitab Anda sendiri yang mengatakan, yang menampakkan diri kepada Musa melalui semak duri itu adalah malaikat. Kitab Anda sendiri yang mengatakan. Tapi Coba memang ayatnya di mana coba? Di ayat mana coba Go? kisah para rasul itu nomor 35. Coba Anda lihat. Ya, baca keseluruhan dong, jangan comot-comot aja gitu. Lah, kalau saya membaca dalil pasti tercomot satu dalil. Nggak mungkin saya baca sekaligus. Kalau Boleh saya seperti misalnya saya menyebut 5 nama buah-buahan sekaligus dengan satu kata, rujak. Nah itu, saya tidak comot-comot lagi kalau gitu. Nah sama ketika saya mengatakan baca di kitab Anda sendiri, nah, enggak comot lagi, kitab Anda sendiri baca. Nah di mana poinnya? Di Kisah Para Rasul 7 nomor 35. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang menampakkan diri dari semak duri. Itu tertulis. Jadi kitab Anda sendiri yang menerangkan itu, Bang. Tinggal Anda baca aja dengan akal, pasti Anda akan sampai kepada kebenaran. Jadi yang datang kepada Nabi Musa itu bukan Tuhan, tapi malaikat Tuhan. Gitu ya, Bang ya? Oh, kalau versi kami sih beda. Kalau menurut versi kami itu yang semak duri itu adalah Musa kan. Gini dengar dulu. Musa kan dia kan Musa kan dulu kan belum kenal Tuhan, dia menyembah api. Jadi nah, coba Anda baca Kisah Para Rasul 7 nomor 35. Anda yang baca deh, jangan saya. Ya baca aja soalnya. Sudah 2 kali ku baca, Bang, tapi Anda tetaplah membantah. Coba sekali lagi gua mendengar, sekali lagi. Oke, dengarkan ya. Ya. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Tuhan sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri. Oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri. Oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepada Musa di semak duri, oleh malaikat yang telah memperlihatkan diri kepada Musa melalui semak duri. Gitu ya, Bang ya. Oh. Ini pakai kitab lain apa ILT nih? ILT boleh, Kisah Para Rasul 7 itu ILT boleh, kemudian TB2, TB3, TBC bisa akan menyatakan di situ, karena data-data ini diulang-ulang, Bang. Di data nomor 38 juga dikatakan, Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya. Yang berfirman kepada Nabi Musa siapa? Malaikat, Bang. Malaikat. Ya kan malaikat kan berantara Tuhan. Nah, itu pintar. Berarti yang datang kepada Musa yang Maha Kuasa. Berarti yang datang kepada Musa adalah malaikat, bukan Tuhan. Sama seperti yang diterangkan Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 51. Nah sekarang masalah waktu itu kan semak duri itu kan terbakar mengeluarkan api kan. Nah iya, itu penglihatan Nabi Musa terkait dengan pewahyuan yang diterima, Bang. Iya. Coba Anda turun lagi ke bawah. Data tapi kalau menurut kami, kalau menurut kami itu semak duri itu terbakar supaya Musa itu terang, tidak gelap, menyembah api itu, karena pada waktu itu Musa belum kenal Tuhan. Enggak, dia menyembahnya kayak penyembah api. Coba di data 53. Kami telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat. Itu kan cuma hukum
hukum Taurat. Ya kan Oh, Nabi sudah ada Musa hukum. menerima hukum Taurat, Paman. Bukan menerima kitab Roma, Kaliki, Filipi, enggak. Yang diterima oleh Nabi Musa itu namanya hukum Taurat. Iya, hukum Taurat kan diterima Musa di Gunung Sinai. Melalui perantaraan malaikat. Oh, kalau kami itu Nabi Musa menerima 10 hukum Taurat di Gunung Sinai itu langsung dari Yang Maha Kuasa. Iya, gimana Nggak ceritanya? melalui Kami perantaraan maksudnya malaikat. siapa? Inilah teman-teman Ya. Muslim ya. Inilah yang dikatakan tadi oleh saya ya, bahwasanya ketika kita berbicara mengenai sahabat Kristen, saudara-saudara Kristen ini, kita harus berhadapan dengan orang-orang yang memperbodoh diri. Itu yang Al-Quran katakan barusan. Yang saya bacakan tadi di pembuka itu, teman-teman. Wa may yarghabu am millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Dan orang yang membenci ajaran Ibrahim, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, hanyalah orang yang memperbodoh dirinya. Nah, ini buktinya. Iya kan gini Bang, kan setahu Gimana saya ya? itu Nabi Musa itu menerima hukum Taurat itu nggak melalui perantaraan malaikat itu, pemberian langsung dari Tuhan. Tante. Ini kan sudah Ya, jelas. mungkin kalau Ini jelas Bible Anda menurut yang versi mengatakan. menurut versi kepercayaan Bapak mungkin gitu kan, versi kami kan beda. Ini kami maksud Anda siapa lagi, Paman? Kami itu kan Kristen, dan Kristen itu kitabnya Kisah Para Rasul 7. Itu kitabnya orang Kristen. Alamak. Gimana ini? Oh jadi Inilah yang Bang Suma ini Kristen apa Islam Kristennya? saya pengikut Nabi Isa. Wa may yarghabu am millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Orang yang bodoh adalah orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim. Nah, ini kita buktikan sekarang. Kitab Anda sendiri yang mengatakan Nabi Musa menerima Taurat dari malaikat. Anda mengatakan dari kami enggak begitu, itu dari Anda. Ini kitab Anda sendiri yang mengatakan itu, Cak Ayu. Ayatnya di mana tuh kalau perantara? Setahu saya nggak perantaraan malaikat tapi Tuhan langsung yang kasih. Itu di dalam kitab saudara. Kisah Para Di mana Rasul kitab 7 mana? nomor 53. Cak Ayu. Bunyinya gimana? Bisa dengar nggak bunyi? Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat. Akan tetapi kamu tidak menurutinya. Nah, pernah disangat sih. Ini yang abang baca ini dari Alkitab ya? Iya, dari Bible. Kisah Para Rasul bab 7 nomor 53. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Itu jelas itu. Jadi yang datang kepada Nabi Musa itu malaikat yang datang. Oh, bukan Bapak hal yang langsung ya? Oh tidak. Iya, tar aku tanyain. Tar aku bukain anunya apa? Tar Apanya? aku buka kita Celananya? secara lengkap deh. Oh iya, buka silakan. Tar aku mau baca ntar secara keseluruhan apa benar apa enggak. Iya dong, kan Kan yang abang baca ini cuma sebagian aja, nanti aku mau baca dari ya awal sudah, sampai akhir aja deh. baca aja sekalian semuanya, Bang, nggak apa-apa. Iya, biar lebih jelas. Tapi setahu saya itu Nabi Musa itu naik ke Gunung Sinai itu Apa? ke mendapat itu 10 hukum itu langsung. Dari? Kalau kami itu Nah, kalau di ajaran kami itu firman yang diberikan Nabi Musa itu di Gunung Sinai itu adalah firman yang tertulis. Itu disebut dengan firman yang tertulis. Kan tertulis kan di memang lobak. begitu, Abang. Tertulis Kisah Para Rasul 7 nomor 38. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun, di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai. Iya. Nah, dia menerima Iya. daripada malaikat. 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 Begitu. Malaikat. Malaikat.
Pakai tajwid sedikit. Malaikat. Supaya berkesan kan? Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun, di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Kalau menurut Sinai. mau nanya nih, kalau selama perjalanan Nabi Musa dari Mesir ke Jakarta. tanah perjanjian, Musa pernah nggak apakah Musa 100% menaati perkataan Tuhan gitu? Iya, Nabi Musa mentaati perintah Tuhan. 100% gitu. Setahu saya, Nggak iya. pernah ngeluh-ngeluh gitu, nggak pernah bersalah gitu. Mengeluh bersalah nggak pernah. Kalau di kitab Anda gimana? Pernah Iya. nggak dia bersalah? Pernah dia tidak sampai ke tanah perjanjian karena kesalahannya sendiri, nggak apa. Nggak bisa. Ya, Aduh, menurut lagi-lagi menurut membenarkan dia- Al-Quran. Iya, kalau menurut kami tuh dia nggak sampai di tanah perjanjian karena dia pernah nggak patuh atas perintah yang di atas gitu. Apa itu? Apa yang kemudian ditegur atau ini? Yang pokoknya nggak Tidak ada percaya sih gitu? yang perintah yang dia tidak laksanakan, dia bantah gitu, jadi Apa dia itu? nggak lolos ke tanah perjanjian gitu. Cuma yang lolos Yosua sama siapa yang lagi satu itu. Karena kurang percaya. Di dalam bilangan 20 nomor 12 kalau nggak salah. Dia Dia ditegur. kan nggak, Musa kan nggak lolos ke tanah perjanjian karena kesalahannya sendiri, Gitu. nggak patuh gitu. Nggak patuh. Tuhan menegur Iya. beliau. Kamu Gitu. tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kesucianku di depan mata orang Israel. Itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang kuberikan kepada mereka. Gitu ya? Iya. Terus? Kalau nggak salah dia ada 2 kesalahan dia itu sehingga dia nggak lolos ke tanah perjanjian. Kesalahan keduanya apa? Apalagi ya itu ya. Ntar aku baca lagi lah. Lupa memerintahkan bersunat gitu bukan? Kalau nggak salah dia punya 2 kesalahan itu sehingga dia nggak lolos tanah perjanjian. Kenapa Tapi bisa? kalau menurut saya sih, kalau di ajaran kami tuh yang 2 loh batu itu adalah hukum tertulis. Firman yang tertulis. Kalau firman hidup, tahu nggak firman hidup? Kalau firman hidup itu Kalau firman hidup itu yang mana coba? Firman hidup itu kayak Al-Quran. Wah, kalau Al-Quran itu firman tertulis, kayak Alkitab tertulis. Tetapi Al-Quran itu hidup di semua batin umat Islam. Iya. Anda Tapi ingin kalau mengatakan kami tuh, firman hidup itu Yesus? kalau kan? kami tuh ada 2 firman, ada yang tertulis dan ada yang hidup. Kalau firman hidup itu Yesus. Iya, 100 Berarti buat kami. Yesus pernah menjadi firman mati. Iya. Kalau yang tertulis itu yang dikasih Musa, yang dikasih Nabi Musa. Ya, Yang kalau dikasih firman Nabi Musa itu yang hidup, tertulis. Kalau yang firman hidup itu adalah Yesus Masih atau orang Kristen bagian yang Yesus gitu. Lalu kalau Yesus itu firman hidup, kenapa bukan Yesus yang menjadi panutan hidupnya orang Kristen? Ya harusnya sih, tapi orang Kristennya sebagian sih yang nggak mau gitu. Bukan sebagian, seluruh orang Kristen itu tidak pernah menjadikan Yesus itu sebagai contoh hidup. Orang Kristen tidak pernah menuruti perintah Yesus. Orang Kristen malah menuruti perintah Paulus. Gitu ya. Iyalah, Anda ibadah hari apa? Ya, Hari kalau apa? menurut aturan sih Sabtu. Tapi Nah, kalau Anda ke gereja kalau hari menurut apa? ibadah itu sih hari apa aja sih, berdoa Enggak, ibadah itu hari apa aja. Tapi sekarang hari saudara- istirahatnya sebenarnya Sabtu, Sabat gitu. Nah, sekarang Anda ke gereja hari apa? Sabtu ya, hari Minggu juga kalau mau nggak apa-apa sih. Iya mah. Tapi kalau disuruh milih ya Sabtu kan? Sabtu kan? Bang? Sabtu kan? Bang? Bang? Bang?
Bang. Woi. Bang. Pingsan. Oh, HP-nya jatuh katanya. Pingsan. Kalau saya sih Sabtu kata dia, tapi Minggu. Nah, inilah yang dikatakan Al-Quran. Wa may yarghabu milla Ibrahim. Kata Allah jelas itu. Wa may yarghabu an millata Ibrahim. Coba. Yang lucu adalah kitabnya ditolak. Itu membuktikan kalau selama ini beriman berdasarkan doktrin aja. Nggak pernah mau baca kitabnya. Dia bilang gini, kalau kami sih Nabi Musa menerima langsung dari Tuhan di Gunung Sinai, dibacakan dalilnya. Tidak percaya dia, padahal itu di Bible. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Memperbodoh diri sendiri. Allah Ya, selamat bergabung Pak Anton baik. Pak Anton dari Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Ya, terima kasih. Selanjutnya, Mbak Ted. Ibu atau Bapak Ted dari Kristen, Katolik, Konghucu, Buddha, Hindu. Selamat malam Bang semuanya. Iya malam. Selamat Saya malam. Kristen Bang, Kristen. Ya. Tadi yang nanya siapa tadi nanya Kristen apa Islam? Saya Kristen. Lucu juga, sempat dengar sebentar sih, baru bangun, saya baru bangun tidur. Iya. Oh, cuci muka dulu kalau gitu. Biasanya bentar lagi juga mau tidur Bang. Udah lama aja tuh Bang Fandi nggak disapa. Ada Bang Juma juga. Iya. Selamat malam Bang Juma. Iya. Malam, Mbak Ted. Aku belum pada tidur ya. Belum, masih penginjilan ini. Penginjilan ini betul-betul. Iya, makanya kawan-kawan Kristen naiklah, mahal-mahal ini kudatangkan S7 dari Vatikan loh ini, alamak. Habis aku ratusan juta ini S7 Vatikan loh ini, kalian gimana kalian ini? Aduh. Siapa yang setuju dari Vatikan Bang Fandi? Ini abang kita ini, Bang Bang Zuma. Zuma. Jauh-jauh kudatangkan. Iya. Mm. Iya. Juga. Iya, Ya, Bang. Bang Atok, Kristen Muslim Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa pada loyo-loyo semua ini? Nampak kembang, Ilmu Fandi. nampak kembang berlewat tinro. Mati ke. Padang kang songkolo begadang ku taing kue. Iya, song kalau bagadang, Songkolo begadang. song kalau bagadang juga kalau tero. Juga kalau terus nyaman nak karaing. Siagang kopi di? Tena kopi pernah song kalau na juga kalau tero lewat. Apa sih? Oh iya tahu. Cara detang daing kue lah. Baji saribat kan. Wah, Halo, cuma ya. cuma nak ngasih di pastor kah? Lanya ki kurun. Kena kisah. Sunna ki pastor kah sunna ngasih. Tiga pendeta Kita ya. nangai sunna malah lagi. Malah lagi tenero. Taruh rokok bah. Siapa yang aki-aki? Ini aki-aki ini kesel apa ini aki-aki ini? Begadang Keselak itu. dahak sendiri. Jangan-jangan keselak sepatu laras. Ya, Bang Andi selebas selamat malam. Songkolo begadang aja tahu. Setua miramang.
Mati poin. Nah iya tahu. Nanti oh. Andi. Apa ya? Apa? Laroi aja deng, laroi deng. Apa ya? Tunak ngasih yang kondisi itu apa? Aduh, balas sih lagi deh. Daripada Sembarang tunggalak balap, daripada tunggalak balap pemurta. Penyakit. Puna lebak ko luka janga. Ya. Bagi-bagi. Kamu aja. Bagi-bagi ka masih. Silakan. Penyakit. Aduh. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini abang kita merintahkan, pastor dan pendeta diperintahkan ke Bang Handi untuk sunat semua katanya. Ya. Ada juga orang masih hidup begini ya. Tuh, batu-batu ke laba-laba juga saya sunat pakai laskar dulu. Abang kita ini batuk karena keseledaknya sendiri gimana dong? Kalau Makan juga, perempuannya jahit. Apa ya? Tidak kita tahu. Ini kulit tapnya si nampe. Wah, keluar di hidung. Balas ya anak kan. Balik. Bukan lagi ingus keluar di hidungnya di bekas. Di mulutnya lah kalau enggak bisa di hidung. Jangan. Mati mau kepalain. Mati mau kok. Ya kita tahu. Allah Akbar. Mengapa bisa Menular bawa virus. Bawa virus. Batuk lagi dia. Mengapa bisa dibatan bombong? Amotera Miko dong. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Malasa. Kemaki mantang di Surabaya deh. Jadi Surabaya nak nunukan. Kalau Oh, nunuka. Kan tahu Sumatera. Iya, apa nyo makanan-makanan injo luka janga? nah, itu nanti peluka. Kena kamu Sulawesi. Kagak. Paluka jangan. Ngapa nak kulit bela kamma? Ini baik ya kau bawa kata lesang. Oh, gambar kita wa abangku ini. Pala kalau ninjo mai. Tiai tahu. Bupatin no kau Dari Sulawesi tina kulit talas atau puna kalau kesiasin tunai puna kalau manya dirampas lagi. Ayo mana saya mau. Aduh, saya jadi batuk juga jadi ini. Menular virusnya abangku ini. Kalau di Sulawesi orang miskin dina sekalinya mau naik dihalangi dipilih ya. Sekalinya kaya dirampas kayak gitu. Kok sudah lama jadi gila begini kah? Oh sudah lama sudah 2 Allah Akbar, Masya Allah. tahun 75. 75 sudah lama sekali kau gila itu. Kenapa kau nggak? Tidak, baru lepas dari gila. Iya paling karena mungkin istirahat maki dulu toh, jangan sampai iya. maki toh, istirahat dulu. Ya turun ke dulu karena lama-lama nanti daripada saya pakai kunci dongkrak. Iya, makasih Deng, makasih. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Muslim pale ya. Iya Muslim. Muslim. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Itu makanya gue yang ngapa nak kulit nih Bang Handi dapat ke mana tahu Ustaz Kanjo. Saya kira namanya Ibnu Kolam. Ya itu. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Maafkan saya Bang ya Deng. Gitu dong. Maafkan saya Deng. Bercanda Deng. Perantau tahu ke dong. Perantau sih tahu dari Kalimantan. Nunukan tadi. Di Malaysia Nunukan. dia. Sudah dekat Malaysia itu. Oh iya, Pulau Kucing bukan? Kerjaan terakhir dia kapal telang tapi sadar mi. Kapal tenggelam. Bang Handi kurang aku katanya. Nah bilang itu bapak kan tidak anak suntik telah-teloyan Bang Handi. Betul-betul orang tua kah? Betul hai ke Bang Handi. Kedoti kontu. Masya Allah, silakan Ted. Katanya Ted mau mualaf ini malam ini. Gimana Ted? Udah siap? Bang Handi mulai provokator ya.
Provokator ya. Ya maaf, kalau masih monitor dimaafkan saya ya. Saya nggak tahu tadi yang namanya bercanda ya. Jangan dimasukkan di kantong plastik. Plastik. Gak apa-apa bang, gak ngerti juga bang, tapi ingin bisa sih banyak bahasa. Gimana Mbak? Bukan, Bang Handi candain tadi kawan kita itu, bukan candain Mbak Ted. Dia Candain tadi, Pak. Dia bilang yang mantan maling ayam katanya. Sengaja. Kirain tadi Ibnu Kolam itu, saya kan ketiduran di kursi. Saya kira Ibnu Kolam. Masya Allah. Sama Ya, suaranya. silakan Mbak Ted, kita bahas apa ini Mbak? Aku cuma mau Apa? tadi kan Bang Juma sempat menanyakan yang turun itu Ya. siapakah yang menjadi teladan seorang Kristen begitu? Ya. Udah pasti Yesus bang, udah Oh, ya? pasti Yesus dan Allah itu yang menjadi teladan hidup kita karena diajarkan di Alkitab ditulis perilaku kita selaras dengan Allah. Di Kejadian 1 ayat 6 pun sudah dikatakan, marilah kita menciptakan manusia segambar dengan kita 26. dan 26 ya bang ya. Iya. Marilah kita menciptakan manusia segambar dengan kita dan seperilaku begitu, berarti kita ciptaannya sekarakter dengan pencipta begitu bang. Sejatinya orang Kristen ya itu yang menjadi teladan hidup begitu bang. Iya, baik. Jadi kalau kita berbicara mengenai konsep agama Kristen, bahwasanya segambar, lalu kaidah yang dijelaskan kemudian adalah bahwa segambar dengan Tuhan. Sedangkan kalau kita melihatnya di dalam 1 Raja-Raja 8:39 atau Mazmur 139 nomor 4, Tuhan itu maha mengetahui. Bahkan seirama dengan Al-Quran surah Al-Muluk ayat 14, Allah mengetahui segala sesuatu yang tersirat dan yang dilakukan oleh makhluknya, termasuk apa yang ada dalam isi hatinya. 1 Yohanes 3:20, Allah mengetahui segala sesuatu. Kemudian Al-Quran, Annallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui. Artinya bahwa ketika orang Kristen mengatakan Tuhan itu serupa dengan manusia, maka penggambaran ini harus dipertanggungjawabkan. Nah, ada konsekuensi yang harus dipenuhi di sini. Yang pertama adalah bahwa Tuhan itu maha mengetahui. Sebagai makhluk yang terbias pengetahuan Allah, yang berada pada hakikat Allah, maha mengetahui itu akan membias kepada makhluknya bernama manusia yang dibentuknya serupa dengan apa yang digambarkan oleh Tuhan. Oleh karena itu manusia harus menjadikan tolak ukur keberadaannya di atas muka bumi sebagai pemimpin yang menaklukkan ikan di laut, burung-burung di udara dan seterusnya. Itu harus berpola seperti Tuhan. Kemudian bagaimana memimpin, bagaimana kemudian manusia memimpin, maka tolak ukurnya adalah akal. Nah, yang saya temukan ketika berbicara mengenai kekristenan ini, menanggalkan akal di dalam menelaah isi Bible, lalu kemudian doktrin dan dogma lebih utama, menemukan dirinya kemudian hidup di dalam doktrin dan dogma. Orang Kristen tidak kehilangan akal. Orang Kristen kemudian mengakal-akali doktrin dan dogma ini agar dianggap sebagai sebuah kebenaran. Nah, itu yang terjadi. Jadi ada satu konsep diimani, dipercayai, diyakini. Kalau konsep itu kemudian bertentangan dengan akal, maka opsi kedua adalah mengakali supaya itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Contoh mohon maaf. Ketika Mbak Ted mengatakan bahwa orang Kristen itu meneladani Allah, meneladani Tuhan. Tuhan itu kemudian kalau mau diteladani, artinya kita harus meneladani perintah-perintahnya.
Meneladani Yesus berarti kita harus mengikuti perintah-perintah Yesus. Sama seperti kami meneladani Rasulullah, kami mengikuti perintah-perintah Rasulullah. Yang terjadi, orang Kristen mengetahui Yesus itu adalah guru. Sebagai guru dia ada anak didik. Sebagai guru yang memberikan satu pengajaran dalam proses belajar mengajar, guru menginginkan teori dan prakteknya itu diiyakan dan dipraktekkan oleh sang murid. Nah, sekarang permasalahannya adalah Kristen itu adalah orang yang dibekali akal. Kristen itu bisa membaca, bisa mengetahui aspek yang muncul dalam pengajaran Yesus kepada murid-muridnya. Nah, sekarang kalau saya runut satu pertanyaan. Ketika Yesus mengajar, hasil dari ajarannya kepada muridnya melahirkan muridnya menjadi Yudaism atau melahirkan muridnya menjadi seorang Kristen? Itu dulu poinnya. Ya, Silakan. baik Bang. Jadi Yesus berkata juga bahwa Tuhan tidak meniadakan segala yang tertulis pada kitab-kitab para nabi, ya, yaitu kitab-kitab orang Yahudi, tidak itu dibatalkan begitu. Jadi menjadi pengikut Kristus otomatis dia juga menjalankan hukum Taurat, Bang, menjalankan hukum Taurat begitu, dan juga sekaligus juga dia menjalankan apa yang diajarkan oleh Yesus begitu. Di kitab Yohanes itu dikatakan, siapa yang mengasihi aku, dia melakukan apa yang kuperintahkan dan Bapakku perintahkan begitu, Bang. Jadi kedua-duanya, baik hukum Taurat yang di kitab para nabi seperti di Taurat Musa, Mazmur, dan kitab-kitab terdahulu, itu harus dipercaya begitu dan dilakukan. Larangan dilakukan, ya begitu. Anjuran juga dilakukan. Memang kedengarannya bisa seperti oposit, ya, bertentangan begitu untuk ayat-ayat tertentu di dalam makna eksplisitnya. Maksud saya makna eksplisit yang tertulis, makna yang tersurat itu seperti bertentangan, tetapi makna implisit atau makna yang tersirat, ya, atau itu berdasar ke pengilhaman atau pewahyuan, sesungguhnya itu mengandung makna yang sama begitu, Bang. Salah satu contohnya yang sering juga dikumandangkan di TikTok begitu, ya, mengenai hukum Taurat. Yesus mengatakan 1 iota pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Lalu Paulus berkata, dengan kematian Yesus Kristus atau dengan kedatangan Yesus Kristus maka batallah hukum Taurat begitu. Itu secara eksplisit itu sangat bertentangan. Yesus berkata 1 pun tidak dibatalkan, tetapi Paulus berkata batal. Saya mau bilang, kalau dikatakan batal berarti tidak berlaku lagi hukum begitu, dan hukum dan sanksinya tidak berlaku, Bang. Maka barang siapa yang menerima Yesus sebagai guru, pengajar, teladan dan Tuhan, Yesus berkata tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran, tidak ada orang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya. Berarti tidak ada seseorang yang sudah menerima Allah atau menerima Yesus sebagai Tuhan, semua hukum dan sanksi hukum tidak berlaku lagi, karena tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi pelanggaran. Sama seperti kita hidup di muka bumi ini, ketika kita melakukan suatu pelanggaran maka ada undang-undang dan sanksi hukum, Bang, sama begitu. Itu gitu, Bang. Jadi maksudnya ketika orang percaya kepada Yesus tak ada lagi larangan-larangan gitu? Bukan tidak ada larangan, jadi gitu, Bang. Ini sedikit ekstrim, aku kasih contoh ya, Bang. Iya. Contoh ketika orang God is love, Allah itu adalah dikatakan kasih. Nah, ketika seseorang sudah mengasihi Allah pun, maka dia nggak ada lagi mampu untuk melakukan dosa, meskipun itu ada larangan itu, tetap larangan itu ada tertulis, itu udah
udah nggak berlaku karena sudah otomatis dia menjadi pelaku firman, Bang. Itu maksudnya. Bukan berarti tidak ada banyak orang yang menyimpang, banyak orang yang melakukan pelanggaran begitu. Jadi bukan tidak ada tertulis, namun barang siapa, Yesus berkata, barang siapa yang mengasihi aku, dia akan melakukan seluruh perintahku. Begitu. Nah, kalau saya sudah melakukan hal-hal yang baik, tidak berdusta, tidak mencuri, tidak berzina, banyaklah ya, tidak menduakan Tuhan, gitu. Hukum apa lagi yang kena saya? Gak ada lagi. Itulah maksud Paulus, maka dikatakan batal ketika seseorang sudah hidup di dalam Kristus, kayak gitu, Bang. Hidup di dalam Kristus itu menjadikan orang itu menjadi Yudaism atau menjadikan orang itu menjadi Kristen. Karena di dalam kitab saudara sendiri dikatakan 2 Yohanes 1 nomor 6, barang siapa yang berkata bahwa di dalam dirinya ada Yesus, maka dia harus hidup sebagaimana Yesus hidup. Nah, pertanyaannya, Yesus ini hidup sebagai Kristen atau hidup sebagai Yudaism? Dia hidup sebagai Tuhan, bukan sebagai Judaism. Iya, Bang. Jadi bagaimana ceritanya Yesus hidup sebagai Tuhan, sedangkan dia mempraktekkan hidup sebagai manusia? Kalau Tuhan, misalnya, kalau Anda mengatakan hidup Yesus itu di dalam 1 Yohanes 2 nomor 6 bahwa wajib hidup sebagaimana Yesus hidup, berarti kalau Yesus hidup sebagai Tuhan, maka pengikutnya harus hidup sebagai Tuhan gitu. seperti, bukan sebagai seperti Tuhan. Seperti beda, Bang. Wajib. Kalau sebagai Wajib. iya, kita harus seperti Tuhan, berperilaku penuh kasih sayang. Itu gimana itu hidup seperti Tuhan itu gimana itu? Ya, kita hidup seperti Tuhan. Kita hidup melakukan perintahnya, menjauhi larangannya, itu mengasihi sesama. Kok bisa Tidak kayak gitu? berbuat jahat. Artinya Tuhan itu terikat oleh aturan-aturan. Bukan. Lah. Kita yang terikat Berarti terikat dengan Tuhan. Bukan tadi Tuhan yang terikat katanya dengan kita, Bang. tadi katanya wajib hidup sama seperti Tuhan. Mm-mm. Tuhan itu hidup seperti makhluk atau Tuhan itu hidup selayaknya Tuhan? Tuhan hidup selayaknya Tuhan. Iya. Kan makhluk ini seperti apapun hidupnya tetap aja hidup selayaknya makhluk. Tapi kalau Anda mengatakan bahwa siapa yang mengaku Yesus Kristus ada dalam dirinya, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Iya. Nah, Yesus ini hidup sebagai orang Yahudi, praktisi kegiatan yang dilakukan sebagai praktisi Torah, atau dia hidup sebagai praktisi surat-surat Paulus? Oh, Paulus kan mengikut Kristus, bukan Tuhan. Paulus mencatat bukunya pun berdasarkan apa yang dia baca, Bang. Iya kan, kami berdampingan nih, kami umat Islam berdampingan dengan orang Kristen. Kami lihat cara hidup mereka orang Kristen ini. Pertanyaan saya, apakah Yesus hidup Kristen ini? Coba diulang pertanyaannya, Bang. Apakah Yesus hidup? Halo, Bang. Apa tadi pertanyaannya? Bang Fandi, suara Bang Juma nggak aku dengar, Bang. Itu jaringan mungkin. Jaringan saya. Betul. Nah, saya melihat kemudian orang Kristen hari ini hidupnya itu tidak segambar dan tidak sama seperti hidupnya Yesus. Yesus seorang praktisi Taurat yang taat. Dia seorang Muslim. Dia hamba Tuhan yang suci. Siang malam berdoa dengan cara-cara doanya sebagai orang Yudaism. Saya lihat cara hidupnya orang Kristen, mabuk-mabukan, semua makanan dimakan, ya, menyembah Yesus, terus kemudian
ibadah minggu. Itu tidak seperti itu penggambaran hidupnya Yesus. Tapi Anda mengatakan ya orang Kristen harus hidup seperti Tuhan. Nah, jangankan seperti Tuhan, seperti Yesus aja kagak. Yesus hidupnya kalau Anda mau lihat di dalam Galatia 4 nomor 4 sampai nomor 5. Baca di situ. Yesus hidup di bawah hukum takluk di bawah hukum Taurat. Artinya dia mempraktekkan bagaimana seorang Yudaism yang taat. Itu. Makanya saya katakan bahwa yang menggenapi ucapan-ucapan Yesus dalam Bible tentang serigala buas yang bukan domba tapi ngaku domba, yaitu Kristen itu sendiri. Oke. Tadi Abang bicara mengenai tata cara atau lifestyle ya, lifestyle hidup Ya, Yesus. lifestyle, ya betul. Mulai dari perilaku sampai kepada cara makan atau makan minum, banyak yang nggak senonoh, mabuk-mabukan begitu, itu dilarang, itu dilarang, Bang. Nggak boleh orang mabuk-mabuk, bolehlah minum anggur kalau itu mengarah kesehatan ya. Tetapi kalau sampai mabuk itu dilarang karena bisa merusak pikiran, dan bukan hanya kesehatan fisik tetapi kesehatan psikologis juga akan dirusak. Tetapi ada di kitab Matius 15 ya, Yesus menentang orang-orang Yahudi atau yang mengikuti Yesus pada saat itu. Yesus berkata, kamu melanggar perintah Allah demi menjalankan adat istiadat kamu, begitu. Nah, Yesus juga mengatakan contoh di situ dikatakan di Matius 15 itu adat istiadat seperti apa. Orang membangun contoh nih, orang membangun gereja, orang bersedekah, lalu orang memberikan banyaklah kayak kemarin itu sembako ya pada masa COVID-19 tahun 2020. Lalu ketika sudah melakukan itu semua, mereka berkata udah nggak perlu lagi memperhatikan orang tua. Nah, itu Yesus sangat menentang, karena kasihilah orang tuamu itu adalah hukum yang kelima, namun dalam relasi horizontal antara manusia dan manusia yang lainnya itu the first, paling atas, Bang. Nah, lalu di atas di bagian ayat pertama orang Farisi berkata, muridmu makan enggak cuci tangan, begitu. Lalu itulah Yesus menjawab, kamu pun seperti itu. Kamu melanggar perintah Allah demi adat istiadat. Banyak lagi adat istiadat yang mereka langgar ya. Yesus juga berkata, mana yang kamu pilih? Di hari Sabat orang menyelamatkan nyawa seseorang daripada di hari Sabat kamu membunuh seseorang. Nah, Yesus berkata, atau mana lebih bagus kamu menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat daripada kamu membiarkan orang itu sakit. Jadi ajaran Yesus itu banyak juga sih yang begitu keras diterima oleh orang Yahudi, begitu, Bang. Lalu mengenai makanan, Bang, Yesus berkata, apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu pada akhirnya akan terbuang ke jamban. Maksudnya di sini yang terutama itu adalah dikatakan najis perkataan kita, Bang. Pikiran kita yang sesat, hati kita yang sesat, yang salah, itulah yang najis, dan itulah yang dikatakan tidak ada boleh masuk ke bait Allah jika tidak dia bersunat secara physically atau kulit katannya dikerat dan sunat hatinya. Kalau sunat kulit katan dikerat itu saya baca di Google itu untuk membersihkan
alat kelamin laki-laki. Nah, yang Yesus maksud yang lebih penting adalah sunat hati, ada di kitab Mazmur, dan Yesus juga berkata tadi ya, hati kita ini yang selalu kita jaga supaya tidak terkontaminasi dari dosa-dosa dan pelanggaran. Jadi kita tahir hidup kita, hati kita suci, pikiran kita suci. Begitu Bang, silakan Bang. Ya, jadi gini, kata Yesus nih ya, di dalam kitab yang Anda imani, Yohanes 14:12. Sesungguhnya setiap orang yang percaya kepada aku akan melakukan semua pekerjaan yang telah aku lakukan. Nah, kalau mengikuti pekerjaan-pekerjaan Yesus dan mempraktekkan pekerjaan-pekerjaan Yesus, orang itu disebut percaya. Dan kalau orang itu melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus, maka dia bukan Kristen, dia adalah seorang Yudaism. Coba aja praktekkan pekerjaan Yesus. Apakah nampak orang ini akan menjadi seorang Kristen? Enggak akan mungkin. Yesus mengatakan itu. Sesungguhnya setiap orang yang percaya kepada aku akan melakukan semua pekerjaan yang telah aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus, runutannya ketika levelnya dinaikkan, maka orang itu akan menjadi seorang Muslim. Yesus puasa cuman sekali, 40 hari 40 malam. Tapi cuman sekali. Yang lebih besar itu puasa setiap tahun, 30 hari. Yang lebih besar, lebih dahsyat daripada itu. Yesus sujud. Yang lebih besar dari pekerjaan itu, sujud minimal 17 kali dalam sehari semalam. Jadi harus melakukan yang lebih besar. Kalaupun dia tidak lebih besar, tetapi sama seperti Yesus, tidak akan menghantarkan orang itu menjadi Kristen. Orang itu akan diantarkan menjadi seorang praktisi Torah, Yudaism. Karena Yesus itu adalah praktisi Torah. Coba dilihat ini, perintah-perintah Yesus, pernyataan-pernyataan Yesus kemudian yang sangat menyakitkan saudara Kristen. Andai saja saudara Kristen ini menelaah Bible dengan menggunakan akal. Barang siapa mau melakukan kehendak Tuhan, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Tuhan, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri, kata Yesus. Nah, Yohanes 8:47, barang siapa berasal dari Tuhan, dia mendengarkan firman Tuhan. Salahnya orang Kristen, karena ucapan-ucapan Paulus, ucapan Markus, ucapan Lukas, itu dianggapnya sebagai firman Tuhan. Sementara Yesus ketika berbicara mengenai firman Tuhan adalah kitabnya orang Yahudi. Berarti yang harus didengarkan di sini adalah perjanjian lama. Barang siapa berasal dari Elohim, ia mendengarkan firman Elohim. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Elohim. Yohanes 10, nomor 26, nomor 27. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan firmanku, mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Kenapa kamu tidak percaya? Karena kamu tidak berasal dari domba-dombaku. Kamu hanya penyamar, kamu serigala. Tapi ngaku dombaku. Kalau kau dombaku yang betul, maka dombaku yang betul mengikuti aku. Mengikuti, bukan menyembah, tapi mengikuti. Aku menyembah Elohim, dombaku mengikuti aku. Menyembah Elohim. Kristen menyembah siapa? Menyembah Yesus. Nah, ini ajaran yang dari mana gitu loh. Oleh karena itulah kemudian ketika kita berbicara mengenai ajaran yang datang kepada Bani Israel, Yesus mengatakan, supaya dunia tahu. Tuh, Yohanes 14 tuh. Supaya dunia tahu, artinya supaya orang Indonesia tahu. Hei, saudara Yesus, ya, apa yang harus saya tahu? Sebab dunia tahu itu tentang kamu itu apa? Supaya dunia tahu, agar dunia tahu bahwa aku Yesus senantiasa melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapakku. Sekarang ada nggak perintah Bapaknya Yesus agar orang ke gereja, agar Yesus ke gereja, agar Yesus kemudian tidak disunat, agar Yesus kemudian keluar dari Bani Israel? Ada nggak? Nggak ada kan?
Tidak ada firman Yesus, firman Tuhannya Yesus. Yesus sampaikan kepada manusia, engkau kuutus untuk seluruh umat manusia. Nggak ada kan? Aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel. Dunia harus tahu loh. Bukan hanya orang Kristen, bukan hanya orang Katolik, bukan hanya orang Protestan. Tapi kami pun manusia harus tahu bahwa Yesus itu mengasihi. Siapa yang dikasihi? Tuhan. Ketika orang Yahudi mengasihi Tuhan, praktiknya harus selaras dengan Ulangan 11 nomor 1, Yosua 22 nomor 5. Harus. Apa itu? Mengasihi, yaitu dengan setia melakukan segala ketetapan, peraturan, perintah, larangan, dan seterusnya yang diperintahkan Tuhan Elohim kepada Bani Israel. Itu baru disebut mengasihi. Tetapi supaya dunia tahu, artinya supaya orang di dunia ini semuanya tahu bahwa aku mengasihi Bapa. Apa itu? Mentaati. Nah, Yesus menerangkan, apa itu mentaati? Aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Ada nggak perintah Bapa kepada Yesus agar Yesus mengkristenkan dunia? Nggak ada. Ada nggak perintah Bapa kepada Yesus untuk membatalkan hukum Taurat? Nggak ada. Ada nggak perintah Yesus kemudian agar manusia menyembah Yesus? Nggak ada. Ada nggak perintah Tuhan kepada Yesus agar orang beribadah hari Minggu? Ada. Ada nggak perintah Tuhannya, Bapaknya Yesus kepada Yesus agar orang masuk ke rumah ibadah dengan tidak mandi tahir, dengan tidak membasuh tangan kaki, tidak melepaskan alas kaki? Ada nggak? Tak ada. Lalu apa yang kita harapkan dari agama Kristen ini untuk kepada keselamatan? Hanya mimpi, akal-akalan, sulap-sulapan, imajinasi, hayalan, tahayul, hurafat. Sementara data sudah jelas. Dunia harus tahu aku Yesus mengasihi Bapa, bahwa aku senantiasa melakukan segala apa yang diperintahkan Bapakku. Berarti Yesus ini seorang Muslim. Yes, karena dia orang yang taat. Apa yang diperintahkan oleh Bapa, oleh Tuhan kepada dirinya, itu yang dilakukan. Makanya di dalam Yohanes 8:29 Yesus mengatakan apa? Karena aku melakukan segala apa yang diperintahkan Bapa kepadaku, maka Bapa berkenan kepadaku. Bapa tidak membiarkan aku seorang diri, melainkan Bapa senantiasa menyertaiku. Sebab aku senantiasa berkenan untuk melaksanakan segala apa yang diperintahkan kepadaku. Aku dan Bapa adalah satu. Kenapa Bapa? Aku dengan Bapa satu. Karena Bapa tidak membiarkan aku seorang diri, maka Bapa menemani aku. Berarti aku dan Bapa adalah berdua. Aku dan Bapa adalah satu. Kami berdua, bersatu kami. Disebabkan aku taat apa yang diperintahkan Bapakku, itu yang aku lakukan. Maka Tuhan berkenan kepadaku. Tuhan tidak meninggalkan aku seorang diri, karena aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan. Nah, saudara Kristen datang melihat pernyataan Yesus. Oh, Bapa dan Yesus itu satu. Oh, berarti Yesus dan Bapa itu adalah satu. Tuhan itu sendiri. Nah, inilah celakanya kalau orang itu tidak memiliki Roh Kudus dalam dirinya, hanya memiliki kemudian angan-angan, tapi dianggap Roh Kudus. Padahal Roh Kudus itu membimbing kepada akal sehat. Yohanes 14:31. Dunia harus tahu, aku Yesus itu mengasihi Bapa. Apa itu? Aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan kepada Bapakku. Sama seperti dalam Al-Quran. Fattakullah wa ati'un. Itu Nabi Isa tuh. Perintahnya Nabi Isa untuk mentaati, kemudian taat kepada siapa? Taat kepada pencipta yang mengutus dirinya dan mengikuti ajarannya. Wa'atiun. Tapi saudara Kristen, bentukan dari Jaket dan baju ada di pojok kiri bawah. Bagi saudara yang mau belanja bisa lewat toko pada channel kami. Terima kasih. Terima kasih.